Hai Sobat Literate, terima kasih sudah klik video ini. Masih di rangkaian video instruksi literasi informasi. Melalui video ini, kita akan belajar cara yang efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan kamu. For your information, seri video tutorial literasi informasi ini terbagi menjadi 4 bagian loh. Dan ini adalah video yang terakhir. Jadi, pastikan kamu menonton semua videonya secara berurutan ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang etika menggunakan informasi, atau lebih tepatnya yaitu tentang plagiarisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi apa itu plagiarisme, sanksi yang didapat, bentuk-bentuk plagiarisme, serta bagaimana sih cara menghindarinya. Oke, langsung saja saya jelaskan ya. Apakah teman-teman pernah dengar dengan istilah plagiarisme dan kasus plagiarisme? Saat ini, kasus plagiarisme adalah kasus yang sedang menarik perhatian publik loh. Yang mana kasus ini sudah banyak sekali, baik di dunia seni maupun di dunia pendidikan. Hal ini termasuk ke dalam tindakan kriminal. Untuk itu, yuk kita cari tahu tentang apa itu plagiarisme. Menurut peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010, plagiarisme itu merupakan pelanggaran akademik yang berupa perbuatan yang sengaja ataupun tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Hasil dari plagiarisme disebut plagiat, sedangkan pelakunya sendiri disebut plagiator. Semua perbuatan jahat pasti ada sanksinya. Nah, apa sih sanksi yang akan dikenakan kepada pihak yang melakukan plagiarisme ini? Jika mengacu pada Perak Undip pasal 62 ayat 2, sanksi yang akan didapatkan mahasiswanya adalah dicabut status mahasiswa secara permanen. Sedangkan untuk alumni, ada dua sanksi. Yang pertama, pencabutan ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Yang kedua, atau yang terakhir, adalah kehilangan hak untuk studi di Undip. Bentuk plagiarisme. Menurut Sulistyo Basuki, ada 4 jenis tipe plagiarisme, yaitu yang pertama, word of word plagiarisme atau plagiarisme kata demi kata, yaitu menggunakan kata yang sama persis dengan sumber informasi tanpa mencantumkan asal sumber informasi tersebut. Yang kedua adalah plagiarisme of source atau plagiarisme atas sumber, yaitu menggunakan gagasan orang lain tanpa menyebutkan asal sumber informasi. Yang ketiga adalah plagiarisme of authorship atau plagiarisme kepengarangan, yaitu mengakui karangan karya orang lain. Yang terakhir adalah self-plagiarisme, yaitu mempublikasikan satu artikel lebih dari satu redaksi publikasi. Ada gak sih cara untuk menghindari plagiarisme ini? Tentu saja ada dong. Cara untuk menghindari plagiarisme ini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan berdasarkan pada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 pasal 7. Yang pertama, langkah yang pertama adalah melampiri karya mahasiswa yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Langkah kedua, pemimpin perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tingginya, seperti portal Garuda atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, atau yang terakhir adalah dengan sosialisasi terkait dengan UU Hak Cipta nomor 19 tahun 2002.
dan Permendiknas nomor 17 tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Selain hal-hal tersebut, langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari plagiarisme dari diri individu yaitu mengutip dengan cara menggunakan tanda kutip dua dan menuliskan daftar pustaka. Atau bisa dengan cara memparafrase ide atau gagasan orang lain dengan kata-kata sendiri. Ada juga nih teman-teman aplikasi pendeteksi plagiarisme. Salah satunya yaitu Turnitin. Selain itu juga ada alat bantu lain, yaitu reference generator dan reference manager. Reference generator adalah salah satu cara untuk menyusun bibliografi menjadi sebuah citasi. Sedangkan reference manager adalah wadah yang menyimpan digital yang dapat membantu mensitasi dan menulis daftar pustaka. Contohnya adalah aplikasi Mendeley. Cukup sekian untuk penjelasan etika penggunaan informasi. Perlu diingat lagi ya teman-teman, bahwa melakukan plagiarisme adalah tindakan buruk yang harus dihindari. Semoga penjelasan ini dapat bermanfaat. Thank you dan bye!